Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa malaikati wa anbiya'i wa rasuli wa khamalati arsyi wa jami'i khalqi. Ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kesempatan kali ini kita memasuki episode ke-41. Kemarin kita sudah berbicara tentang hakikat dan atau hikmah dari yang namanya ujian. Pada hakikatnya ujian yang Allah kasih ke kita itu semuanya adalah baik. Karena berasal dari yang maha baik, yang maha bijaksana. Semua ujian yang Allah kasih ke kita itu seyogyanya adalah sempurna. Karena yang memberi itu zat yang maha sempurna. Kita harus yakin dengan itu, sehingga dalam menjalani ujian itu, kita tidak akan ketakutan, panik, risau. Karena apa? Ujian itu berasal dari yang maha tahu, yang maha sempurna, yang maha adil, yang maha bijaksana. Dan sudah dia tegaskan kesempurnaannya dia di dalam Asmaul Husna, 99 nama Allah Ta'ala yang sempurna, sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20. Itu jadi pegangan kita untuk menjalani ujian hidup. Jadi kita tidak ada alasan untuk panik, apalagi risau. Kedua, hakikat ujian itu pada dasarnya rahmat dari Allah yang menghendaki hambanya untuk dekat dengannya. Kalau bahasa kita ibaratkan, kita analogikan seperti Allah menjulurkan tangannya, permisalannya. Maksud sih ya dari perumpamaan, cuma kita ngambil analogi aja. Seakan-akan Allah itu menjulurkan tangannya ke kita, memberi salam ke kita, salam. Seharusnya kita juga menggapai tangan itu dan menerima salam itu dengan kebanggaan dan rasa syukur yang luar biasa. Karena yang memberi salam itu yang maha pencipta, yang maha agung, yang maha segalanya. Kita dapat kehormatan besar. Ujian itu suatu kehormatan buat hambanya. Dari yang maha agung, yang maha mencipta. Jadi seharusnya kita bangga, jangan bersedih. Kita dikehendaki Allah dengan kehormatannya. Ketiga, ujian itu Allah tujukan atau Allah maksudkan ke kita itu supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Jadi kita mencapai tingkatan akhir itu di kamil itu. Yang dimaksud dengan tingkatan akhir kamil ini tingkatan seorang hamba. Bukan Tuhan, dia harus seorang hamba. Dia memperoleh kesempurnaan yang dibilang kamil itu di sini. Dia akan dikuatkan tauhidnya, disempurnakan akhlaknya, dijadikan orang-orang ikhlas, dan diberikan kedudukan orang yang sabar. Jadi itu pada hakikatnya ujian yang Allah berikan ke kita. Jadi seharusnya kita bangga dengan itu. Dan yang keempat, dengan ujian itu kita bisa menjalani ini. Keseimbangan di dalam perjalanan hidup. Kita bisa memantau semana kita di dalam pembentukan diri itu. Di dalam kapasitas diri itu kita semana. Apakah umur jiwa kita, umur jasad kita itu memang berbanding lurus dengan umur nafs kita, jiwa. Karena sangat perlu ini keseimbangan untuk mencapai yang namanya maksimal itu kita di mutmainnah. Ketenangan. Ketenangan inilah puncak dari kebahagiaan. Syarat dari ketenangan itu terjadi keseimbangan. Dalam umurnya, dalam umur jasad maupun umur nafs. Keseimbangan dalam, kalau sudah terjadi keseimbangan antara umur jasad sama umur nafs, dia akan seimbang juga pola pikirnya. Terjadi keseimbangan dalam pola pikir, jadi keseimbangan di dalam kesaksian, terjadi keseimbangan di dalam berbuat kebaikan, semua itu sehingga tercapai namanya mutmainnah atau kebahagiaan. Kurang lebih demikian yang kita sudah bahas tentang ujian itu ya, hakikat ujian. Jadi seyogyanya kita menjalani ujian itu dengan hati yang senang ya, hati yang bergembira, yang penuh rasa syukur, karena pada hakikatnya ujian itu adalah kehendak Allah kepada hambanya untuk disempurnakan, suatu kehormatan dari Allah Ta'ala. Untuk kali ini, kesempatan kali ini saya ingin berbicara juga tentang, masih di lingkup ini, saya tidak akan keluar lingkup ini, saya hanya ingin mempertegas saja. Di sini ada yang kalimat namanya, kita mencoba membahas kalimat ini ya. Huwa ya, huwa. Kalimat ya.
Dalam kalimat ini ini banyak dibahas oleh para orang-orang ahli tarekat. Inilah zikir atau pola zikir yang dilakukan oleh orang-orang tarekat di dalam pendekatan dia, di dalam pencaharian dia sejatinya Allah Ta'ala. Karena pada awalnya Allah mencipta alam ini, pada dasarnya diawali mula dalam kesendirian Allah Ta'ala itu sendiri. Dia sudah mentegaskan, aku itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Inilah kalimat hu itu. Kalimat hu itu menjelaskan tentang sejatinya Allah itu adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Dalam tersembunyi itu, dalam kesendiriannya itu, dia ingin dikenal. Dia ingin tampil gitu. Dia ingin eksistensinya terlihat. Sehingga dia ciptakan alam semesta ini. Untuk menunjukkan eksistensi dia, keberadaan dia. Dia menciptakan alam semesta ini dengan pola ya, yang dibilang kudrah, dengan kuasanya. Dia mencipta alam ini dengan kuasanya, kekuasaan dia, yang meliputi apapun. Jadi Allah itu tidak pernah dibatasi, tidak ada pantangan, tidak ada halal haram bagi dia, sama. Di hadapan dia itu adalah kehendaknya. Dialah yang segala puncak dari segala kehendak, segala kuasa. Sehingga dengan kekuasaannya itu dia ingin menciptakan alam semesta supaya dia bisa mentasbihkan dirinya. Dalam penciptaan itulah, atau yang disebut dengan kudrah itulah, dia mempunyai ide. Atau dia ingin menggambarkan keberadaan dia di alam semesta ini dengan skema dia, dengan pola pikir dia, dengan ilmu dia, dengan nurnya Allah Ta'ala. Nah, sehingga terciptalah ini yang namanya Nur Muhammad. Ini konsep dari Allah untuk menunjukkan eksistensinya di alam semesta. Dasar utama dia mencipta alam ini karena ini, Nur Muhammad, sebagai ekstensi dia. Inilah iradah, kudrah, dan iradahnya. Sehingga terjadinya alam semesta ini, itu dari kalimat hu itu. Saya juga ada beberapa saya dengar dari YouTube ya, banyak saya dengar untuk pembahasan kalimat itu macam-macam. Saya versi para ulamanya, para kiainya, para ustadznya. Ada yang menggambarkan kalau ruh yang dihembuskan itu kenapa dalam bentuk hu, itu karena Allah meniupkan. Jadi seperti orang meniupkan sesuatu di dalam, contohnya di dalam balon, bunyinya hu gitu. Jadi diupamakan huruf hu. Ya sah-sah aja. Cuma tidak demikian pada hakikat. Yang dimaksud ditiupkan atau dihembuskan itu bukan seperti kita meniup begini. Tidak. Kalimat menghembuskan atau meniupkan itu kalau kita ngambil hakikatnya itu dia ada di sini, di wilayah angin. Kan hembusan itu angin. Jadi dia berbicara di wilayah angin itu adalah menggambarkan tentang kekuasaan. Jadi dia menghembuskan nafas ruh itu ke hambanya, ke penciptaan alam semesta ini, maksudnya dia mentasbihkan kekuasaannya itu berupa kudrah iradah. Jadi bukan seperti kita analogikan seperti orang meniup sesuatu, begitu, bukan. Yang dimaksud dengan meniup itu adalah menunjukkan kekuasaan dia. Dia berkuasa menyematkan kudrah dan iradahnya di dalam penciptaan, di dalam skema Nur Muhammad ini. Ini kekuasaan dia ya, dia tiupkan, dihembuskan. Sehingga kalimat itu saya ingin kalau dari pemahaman saya ingin mengurai ini kalimat hu ini. Mula terjadi kalimat hu itu ha besar ini ya. Ini sebenarnya adalah huruf mim. Huruf mim ini mulanya huruf mim. Ada alif di dalam. Sehingga dia jadi ha besar. Ha besar. Ini ya. Kita harus mampu menemukan ini. Asal usul ha ini. Hu. Mula dia tercipta ha besar ini itu dari pertama mula dia bikin itu dari ain. Dari huruf ain ya. Begini dia. Ini ain ini kita temukan di mana? Ain ini. Huruf ain yang dimaksud ini yang di mana kita temukan? Itulah yang ada di antara huruf kaf dan nun. Bainal kafi wa nun. Jadi ini yang kita yang mula menjadikan ha besar itu dari sini. Dari kehendak dia ya. Ini ilmunya dia ini. Ain. Itu dari huruf kaf keluarnya. Jadi huruf ain kecil ini ya, itu dari huruf kaf ini.
Di sini di antara huruf kaf dan nun, ambainal kafi wa nun, di antara kesempurnaan dan kebenarannya dia. Itu ain itu berasal dari sini. Nah, jadi kalau kita ambil analoginya di dalam tubuh kita ini, kuping. Ini huruf ain. Dimaksudkan apa? Kuping ini fungsinya untuk mendengar, mengumpulkan informasi, belajar. Kuping ini juga ada gambaran dari kesucian, kesabaran. Ya. Jadi dia menerima informasi sebanyak-banyaknya. Dia ngumpulin informasi dulu, dia proses belajar. Ain. Ini proses belajar. Setelah tercapai dia punya kesempurnaan, pengetahuannya utuh, dia akan menutup. Dari ain itu dia akan tiba di huruf mim. Dia menutup. Dia akan bulat. Pengetahuannya bulat, utuh, sempurna. Kalau kita ambil di wajah kita ini, dua bola mata ini. Dia sudah membentuk mim awal sama mim akhir ya. Sehingga sudah bisa melihat. Sudah bisa menyaksikan, terbuka sudah huruf mim itu. Nah, setelah dia mampu melihat, dia mampu menyimak, dia mampu menyaksikan, disitulah dia akan ketemu dalam kesaksian, dalam penyaksian itu, dia akan tiba di huruf alif, akan berdiri sini, alif. Jadi kesempurnaan mim itu akan diuji sama Allah. Digedor siang malam dia, diuji kestabilannya, kekuatannya, kesempurnaannya. Apa iya dia benar-benar sempurna di dalam kesaksian yang Allah Ta'ala, diuji, digembleng, digempur dia dengan segala macam ujian, siang malam tidak ada berhenti. Setiap tarikan nafas dia adalah ujian untuk menguji kekokohan ini, mimnya itu. Setelah dia kokoh, dia tidak bergeming, dia tetap di hadapan Allah Ta'ala. Sekali dia mengucapkan dua kalimat, dia tetap teguh di situ dalam pendiriannya akan keesaan Allah, akan kesaksian dia bahwa Allah itulah sejatinya pencipta alam semesta, Tuhan semesta alam. Allah itulah yang menjadikan seluruh alam semesta itu. Dia bersih kukuh, berpegangan teguh di huruf alif itu, di huruf mim ini, sehingga Allah menguji ini kestabilan dia, keyakinan dia itu. Ini dia ada di wilayah mutmainnah radhiyah. Ini ujian gak habis-habis. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini yang huruf ain itu di sini. Posisi ruh ruhani, pembentukan ruh ruhani. Dia berjalan di amarah Allah mulima. Ini proses dia ngumpulin bahan. Dia belajar, ini proses belajar di sini. Dia akan masuk ke namanya mutmainnah, ketenangan. Jadi awal mulai itu dia ada di wilayah ruh ruhani, ain ini. Ini wilayah ruh ruhani yang mencakup amarah Allah mulima, mutmainnah. Setelah itu dia akan terbentuk huruf mim. Di sini dia mutmainnah, dia terbentuk huruf mim. Sempurna di dalam perjalanan, perjuangan, dia tercapai yang namanya kesempurnaan, keseimbangan, bulat dia. Jadi lingkaran itu seimbang, di sini mutmainnah itu keseimbangan di sini. Dalam keseimbangan itu dia akan diuji kualitas keseimbangannya, kualitas wadah itu. Diuji siang malam mau masuk ke wilayah radhiyah, wilayah ketuhanan, keridaan Allah. Dia harus ridho dulu sama Tuhannya. Jadi dia benar-benar harus benar bulat dia menyaksikan keesaan dan kebenaran Allah itu, sehingga dia mampu berserah. Setelah Allah melihat kemampuan dia dalam berserah diri, kehusuan dia, keikhlasan dia, ketulusan dia, kebenaran dia di dalam berserah, baru Allah akan ridho sama dia. Karena dia sudah ridho sama Tuhannya, dia tahu persis siapa Tuhannya. Dalam keridaan inilah berdiri huruf alif. Jadi alif ini menyimbolkan keridaan Allah itu, berdiri alif di dalamnya. Ini mulai terjadinya huruf H itu. Jadi kalau di dalam diri kita itu, di dalam tubuh kita itu, kita bisa temukan huruf H besar itu di dalam bentuk hidung ini. Ini huruf mim yang di tengahnya ada alif. Sehingga hidung inilah tempat jalurnya nafas. Simbol kehidupan. Terjadinya alur keluar masuknya. Antara unsur luar sama unsur di dalam. Jadi terjadi kesinambungan. Sehingga ini yang dibilang huruf H itu. H itu adalah kalau di kalimat tuhu ya, sudah menyebut dia. H ini sudah menyebut, sudah menunjuk. Kalau dia sudah hidup, sudah dalam artian dia kesadaran sudah hadir utuh di hadapan Allah, dia berhak bersaksi. Di sini dia ada di wilayah syukur. Ya, alhamdulillah ini dia sudah utuh, sudah terbentuk huruf H-nya itu. Berdiri di sini huruf H, dia akan mampu tiba di sini. Baru hanya orang yang sudah sempurna kesadarannya, ini kesadaran utuh, dia akan mampu bersaksi. Dia tiba di kesaksian. Itu prosesnya, sehingga dalam kesaksian itu dia
mampu menemukan jati dirinya, dia setelah dia masuk ke dalam Nur Muhammad itu, dia akan ketemunya itu yang hak besar itu, sehingga dia menyebut dari hak ini dia akan keluar kalimat dia. Dia udah sebut. Kalau sudah ditunjuk dia, sudah menunjuk, itu berarti sudah menyebut. Tidak akan salah kita dalam menunjuk kalau kita ketemu Allah Ta'ala di sini, di Nur Muhammad. Kita tunjuk dia. Jadi kalau kita di luar ini menunjuk Allah, itu ngawur, menghayal. Apalagi masih di wilayah-wilayah mutasib, sudah dia menunjukkan dia sudah ketemu Allah, dia sudah bersama Allah. Itu bullshit. Dia hanya menunjuk ini, berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Subal. Dia tidak menunjuk Allah Ta'ala. Jadi kita awal mula berjalan itu kita benar-benar memahami dulu ilmu dan amal kita jalankan. Jangan diendapkan. Jangan hanya sekedar beramal sudah diam. Tidak mengerti progresnya, hanya bangga, hanya menghayal dengan amalan-amalan kita, dengan tumpukan pahala, apalagi dengan iming-iming sorga. Sorga pun harus kita buktikan, yang di mana. Mumpung masih hidup kita harus bisa buktikan, benar nggak adanya sorga. Buktikan, dia ketemu sorga itu di mutmainnah. Tidak akan ada di sini amarah ulama mulhiman namanya sorga. Walaupun dia ada di puncak menara Gading, tidur di tumpukan emas sekalipun, atau dia penguasa raja di raja, dia tidak akan temukan yang namanya sorga itu. Kalau dia selagi masih ada di amarah ulama mulhiman. Tapi kalau dia sudah di mutmainnah, walaupun dia seorang yang miskin atau seorang yang hina di mata manusia, dia hanya tidur beralaskan tanah, beratapkan langit, tapi dia mampu tiba di mutmainnah. Inilah orang-orang yang penghuni surga. Inilah penguasa dunia sebenarnya. Yang Allah kuasakan dunia ke mereka. Ini orang-orang yang mutmainnah. Jangan lihat penampilan, lihat pencapaian. Kalau tiba di mutmainnah, dia akan sempurna. Sinilah surga itu kita temukan. Jadi di mutmainnah inilah kita bisa membuktikan surga itu ya. Jadi jangan hanya kita berdasarkan ilmu-ilmu yang pasif aja, yang hanya ngendap. Dia akan bermain di wilayah-wilayah persangkaan kalau ilmu itu tidak dijalankan. Ilmu itu seperti air. Dia harus mengalir. Kalau dia diam aja, air itu kalau cuma diendapin diam aja begitu berlama-lama, lama-lama jadi racun. Jadi kotor dia. Racun di sini dalam artinya atau kotor, dia terkontaminasi sifat-sifat buruk dalam dirinya. Dia akan terlibat dengan namanya ujub, riya, sombong, takabur, macam-macam sifat buruk itu. Makanya ilmu itu selayaknya dialirkan atau dijalankan seperti ini. Dia bisa memantau perkembangan dirinya. Semana dia memperoleh ilmu itu, penafian ilmu itu di dalam pembentukan diri. Kalau dia hanya puas dengan ketinggian ilmunya, tidak mampu memahami dirinya, ya percuma. Nah, sehingga ilmu itu seperti air ya, dia harus mengalir. Kalau dia ngendap, dia akan kotor, dia akan jadi penyakit. Demikian, jadi ilmu itu memang dijalankan sehingga mampu memahami keseimbangan dirinya. Tiba di mutmainnah. Jadi ini proses huwa tadi ya. Huruf H itu kita memperoleh itu dari proses ini, perjalanan ain ini. Ain, terus ketemu mim, baru dia berdiri kali. Kemarin ada tanggapan dari sobat jati diri kita ya. Beliau membahas tentang kesaksian, mempertanyakan yang disaksikan dalam kesaksian itu apakah tunggal atau dua. Kalau kita berbicara kesaksian, hakikat atau tujuan Allah menyaksikan dirinya di alam semesta ini, mentajalikan diri di dalam semesta supaya kita menyaksikan bahwa ada zat yang maha tunggal. Jadi hakikat dari kesaksian itu menyaksikan zat yang maha tunggal yang menjadikan seluruh alam semesta. Dalam pentasbihan alam semesta ini, wilayah kesaksian yang dimaksudkan kita supaya mampu berinteraksi dengan Allah Ta'ala itu di dalam dua kalimat syahadat. Kalau disaksikan itu yang diucap ini berupa kudrah dan iradah, itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terbagi dua, tapi dua ini hakikatnya satu. Dua ini adalah af'alnya Allah, bukan zatnya. Kalau zatnya itu cuma satu. Jadi af'al itu ada dua, dia mentasbihkan af'al dia itu berupa kudrah dan iradah. Ini yang kita saksikan di dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dimaksud dengan Muhammad dan Rasulullah ini Nur Muhammad yang akan disematkan fitrah Nur Muhammad ini ke beliau Rasulullah SAW di dalam bentuk Adam itu.
pakai bin Abdullah. Kalau ini tidak ada bin, ini Nur Muhammad. Ini dimaksud dengan Muhammad dan Rasulullah itu adalah Nur Muhammad. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang dimaksud utusannya itu adalah pencetusannya, penjabaran dia, wadah yang dia pakai, bentuk yang dihasilkan atau yang diiradahkan itu dalam bentuk Nur Muhammad. Ini yang dibilang Muhammad Rasulullah, yang kelak nanti dipakaikan kepada beliau Muhammad bin Abdullah. Nih, itu hakikat dari kalimat dua syahadat. Jadi yang kita saksikan di dalam dua kalimat syahadat itu adalah kudrat dan iradahnya Allah yang berasal dari satu zat. Hakikatnya lari ke satu. Di dalam aplikasinya dia jabarkan dirinya itu, kehendak dia itu di dalam dua aspek tadi, kudrat dan iradah. Itulah dua kalimat syahadat yang ditanyakan oleh rekan kami yang sahabat jati diri, menanyakan hakikat dari yang disaksikan di dua kalimat syahadat. Pada hakikat yang disaksikan itu adalah keesaan Allah, keesaan dalam zatnya. Tapi dia mentasbihkan afal dia di alam semesta itu di dalam kudrah dan iradah. Jadi yang terlihat di dalam syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah. Dalam kuasa dia memperlihatkan bahwa dialah yang berkuasa di alam ini dari satu zat. Dia tunjukkan kekuasaan itu dalam bentuk keinginan itu, iradah dia dalam bentuk ya Muhammad Rasulullah, Nur Muhammad, yang disematkan kepada beliau Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jadi fitrah beliau. Itu yang dilihat di dalam dua kalimat syahadat. Ini yang kita gambarkan di dalam hu itu ya. Jadi sebelum ada kalimat Allah itu, sebelum tertasbihkan di alam semesta itu dengan kalimat alif lam lam ha itu, mulanya dia adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Huruf H itu perbendaharaan yang tersembunyi. Dalam kesembunyian, dalam kesendirian itu dia ingin menampilkan eksistensi dirinya. Sehingga dia jabarkan di dalam kudrah dan iradahnya. Sehingga dia dikenal. Ini wow, ini keluar ya. Wow. Ini huruf ini juga menyambung. Nah, sehingga ini dia keluar ini huruf wow. Sehingga ditunjuk. Kalau dia masih dalam bentuk ini, dia masih dalam perbendaharaan yang tersembunyi. Dia keluar. Di alam semesta ini dia perlihatkan eksistensi dari afal dia, dari keberadaan dia itu ada. Sehingga disematkan kudrat dan iradah itu. Dia mengadakan dirinya, menunjukkan dirinya itu di dalam bentuk afal yang berupa kudrat dan iradah. Itu yang kita saksikan ya. Yang mampu kita tiba di kesaksian itu di dalam konteks kudrat dan iradah. Dalam kudrat dan iradah itu menunjukkan bahwa ada zat yang maha tunggal di situ. Kalau langsung kita menyaksikan dalam bentuk zat, tidak akan sampai kita. Alam semesta ini tidak akan mampu memuat zatnya Allah Ta'ala. Karena dia zat yang maha besar. Tidak ada tempat yang mampu menampung kebesaran dia. Jibril alaihissalam aja yang sampai detik ini belum pernah melihat Allah. Dia hanya mampu bercakap-cakap dengan Allah, tapi ketemu Allah aja belum pernah. Sehingga pernah suatu saat Jibril itu berkeluh kesah di hadapan Allah. Engkau itu di mana ya Allah? Aku engkau kuasakan dengan 70.000 sayap. Sekali beliau bentangkan sayap itu, ujung timur sampai ujung barat tertutup dengan sayap beliau. Dan beliau sekali melejit dengan sayap itu dengan kecepatan luar biasa, melebihi kecepatan cahaya sekali. Tapi di dalam perjalanan beliau di seluruh alam semesta, mengarungi seluruh alam semesta, di wilayah lau, mahfuz, kalam, kecuali beliau itu kemampuan jelajah itu hanya sampai di bawah aras, tidak mampu menembus aras. Sehingga beliau berpikir Allah itu ada di aras. Padahal Allah itu tidak bertempat. Sehingga Jibril bertanya, di mana engkau sebenarnya? Allah menjawab, aku tidak bertempat, aku zat yang maha besar. Cuma Allah emang tidak bertempat, tapi dia milih tempat. Nanti dia yang milih. Yang mana tempat yang dia pilih? Dia ada di dadanya orang mukmin. Jadi dada orang mukmin itu adalah wilayah yang sangat luas. Ya, sehingga Allah berkenan di situ. Ini wilayahnya ini. Kenapa dibilang luas? Karena mereka dalam kesabaran itu. Orang mukmin itu orang yang tingkat kesabarannya nggak ada batas, sehingga luas wilayah sudurnya itu. Orang-orang yang tegak dalam tauhid, orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang ikhlas, ini wilayahnya Allah. Di sinilah dia bertempat itu. Kita menemukan Nur Muhammad ini di dalam alam semesta, di dalam diri kita, di mana? Di hati, di kolbu.
Di sini kita ketemukan ini. Kita bisa saksikan utuhnya Nur Muhammad. Kalau melihat aplikasinya Nur Muhammad, ini yang kita pakai, iradah ini. Batang tubuh ini, perwujudannya. Jadi kita nggak ngelantur, nggak menghayal. Kita bisa buktikan semuanya. Karena konteks kesaksian itu menyaksikan, bukan mendengar. Saksikan. Aku bersaksi. Nah, namanya bersaksi itu melihat. Ini yang kita lihat. Dengan kesadaran utuh. Kita punya kolbu, punya hati. Di sini Allah bertempat. Di sini. Karena dalam hati itu ada namanya tauhid, akhlak, ikhlas, dan sabar. Ini Nur Muhammad. Kalau mampu tiba di kolbu, kita ketemu dengan dia. Dalam konteks kudrah dan iradahnya. Sehingga di dalam penciptaan manusia itu, yang Allah pilih manusia ya, bukan malaikat. Manusia yang Allah pilih. Untuk mentasbihkan afal di alam semesta. Dengan dia menyematkan kudrah dan iradahnya. Kudrah itu adalah berupa ruh yang dihembuskan. Dihembuskan itu bukan berarti dia tiup, bukan. Yang dihembuskan itu yang dikuasakan. Ini kuasakan ke dalam diri manusia, itu kekuasaan dia, iradahnya, kudrahnya itu. Di dalam ruh itu kita temukan ada yang namanya akal. Ruh itu ada dua, akal dan nafs. Ini di sini ruh itu bermain. Kita menemukan ruh itu di sini. Setelah ini terjadi keseimbangan, kita akan tiba di sini namanya ruh ini. Sehingga di wilayah-wilayah nafs itu, ini nafs, dia ada terbagi dalam wilayah umur, amar Allah mamuli imam muslim. Ini wilayahnya ruh ruhani. Kalau kita sudah mampu seimbangkan ini, kita akan temukan yang namanya ruh ruhani. Kalau di jasmani itu ada namanya ruh jasmani. Baru kita akan berinteraksi dengan namanya ruh rahmani, itu di wilayah ketuhanan. Rodiyah maradiyah kami, ruh ruhani. Di wilayah nurani kita ini ada ruh insani, ini mutmain. Terus di akal ini ada namanya ruh kudus. Nafs ini yang tadi itu ruh ruhani. Di sini kita temukan. Ada lagi yang paling bawah itu ruh rawaan. Ruh rawaan di paling bawah lagi namanya ruh nabati. Ini kita akan berinteraksi dengan ruh ruhani yang ada, ruh ya semua yang ada dalam diri kita itu setelah kita mampu menyeimbangkan ini ruh dan jasad. Keseimbangan. Baru kita akan tiba di sejatinya diri itu. Di dalam ruhani itu. Kita akan menyaksikan keberadaan ruh itu. Kalau ini nggak seimbang, kita langsung loncat main di alam ruh. Itu kita akan terjebak di alam-alam waham, alam-alam persangkaan. Bukannya ruh yang kita temukan, tapi alam jin yang kita masuki. Jin itu bisa berupa apa aja, seakan-akan dia ruh, tapi bukan. Dia makhluk. Yang sama kayak manusia, diminta pertanggung jawab. Ruh juga makhluk. Tapi makhluk yang ada di dalam kudrat dan iradahnya. Kalau jin itu ya wilayah-wilayah alam gaib juga. Bisa berupa apa aja dia. Ngaku Tuhan pun dia bisa aja diwujudkan diri seperti Tuhan. Karena kita belum pernah melihat Tuhan. Dia mewujudkan Tuhan itu dengan cahaya yang gemerlap. Masuk si Allah dari perumpamaan. Tidak ada yang mampu menyamai cahaya pun bukan Tuhan itu. Kalau orang mengibaratkan Allah itu cahaya, salah besar dia. Dia dikadalin sama yang namanya jin. Dia ngaku nabi, dia ngaku rasul, dia ngaku Nabi Muhammad. Nah, karena kita belum pernah ketemu beliau, sehingga beliau hadir di hadapan kita. Jin-jin ini dengan mengaku hal-hal yang belum pernah kita lihat. Kita langsung aja sujud, langsung aja mengiyakan. Itu karena kalau kita bermain di wilayah ilmu, langsung terjun di wilayah rohani, begini. Sayangnya ilmu dan amal itu kita uji dulu sini. Kita gunakan, kita perjalankan, kita seimbangkan dia. Hidup dia dulu di sini, wilayah ini wilayah ilmu yang kita hidupkan. Supaya tercapai namanya keseimbangan di antara akal dan nafs. Baru ketemu namanya roh. Kalau langsung ke roh, nggak gunakan akal apalagi nafsnya, ya nggak, bukan roh yang diketemukan, ini alam jin. Untuk ketemu roh ini harus seimbang. Komponen roh itu akal dan nafs. Kalau akal, dia sudah lolos saat ditanya Allah di alam roh itu, aku siapa, engkau siapa? Akan menjawab, engkau Tuhanku, aku hambamu. Selesai dia. Dia tiba di aziz, dia tinggi dia di aziz. Kalau nafs ditanya, ini sampai 3 kali dulu ditanya, ngelawan terus, siapa aku, dia jawab ya engkau aku lulu gue. 3 proses, dia marah, dia lawan, ini proses perlawanan. Ditanya Allah ya dia jawab ya saya engkau lo gue di sini. Dibakar 300 tahun dia pindah nggak mempan, jawabannya masih sama. Baru ditahan keinginannya selama 100 tahun sama Allah. Nggak dikasih dia keinginannya, dipersempit dia keinginannya, dibikin dia miskin, dibikin dia susah.
diuji dia, sehingga dia akhirnya dia tunduk, baru dia ngakui Tuhannya. Walaupun jawabannya juga masih ngeles ya, dia dahulukan dirinya, aku hambamu engkau Tuhanku. Tapi oke lah, kalau terima itu, sehingga sinilah terjadi keseimbangan di mutmainah ini. Kalau sudah terjadi keseimbangan, dia akan ketemu yang namanya perjalanan ini alam-alam rohani. Kalau dia marah dia kami, alam-alam ketuhanan, dia bisa berinteraksi dengan ruh rohaninya, ruh insaninya, ruh rahmani, ruh jasmani. Kalau langsung tiba di wilayah ruh dengan ilmu dan amalnya, dia bermain di wilayah ruh dengan pola-pola tarekat sekalipun, dia mengamalkan zikir apa segala macam, puasa segala macam, dia tidak mengarahkan ke pembentukan wadah, dia ngaco dia. Makanya banyak para penempuh ya bermain di alam sebelah itu rata-rata banyak tersesat. Kalau di alam dunia ini tersesat masih gampang, kita masih bisa kembali karena masih ada arah tujuan ya, ada timur barat utara selatan. Kalau di sebelah nggak ada, ngawur ya, malah semakin dibodohi sama jin. Dihadirkan hal-hal yang menyenangkan, yang baru dia lihat, dia terpukau dengan itu, makin ngawur dia, makin ngaco. Hanya bukan Allah yang ditemukan, nah dia temukan egonya, kebanggaan dirinya, dia terjebak bukan di wilayah spiritual tapi supranatural. Jadi orang-orang yang berkepribadian supranatural serta menunjukkan diri-diri yang bersifat hal-hal yang mistis. Ini kerjaan orang tarekat yang terjebak, yang langsung terjun bebas di wilayah rohani tanpa dia menyiapkan dasarnya dulu ini. Tempat landingnya itu nggak ada, langsung take off aja dia. Pada saat dia mau landing lagi nggak ada landing, dia terjebak habis. Harusnya sini dulu, dia siapin dulu ini. Sinilah sejatinya ilmu dan amal itu berjalan. Demikian. Jadi kalau ini sudah tercapai akal dan nafs, baru ketemu yang namanya rohani. Pasti ketemu, dan rohani kan ada dalam diri kita. Itu yang dihembuskan Allah itu, dan yang dihembuskan kudrahnya Allah yang menghembuskan berupa roh itu yang namanya roh idofi. Inilah roh idofi itu. Pemimpin atau bonggol dari seluruh ruh itu. Kalau di alam semesta ini namanya Nur Muhammad. Roh idofi itu Nur Muhammad yang dihembuskan dalam diri kita. Ini. Tapi yang dikudrahkan, yang difitrahkan dengan Nur Muhammad itu hanya beliau Rasulullah SAW. Kalau kita ini hanya pancaran, kita pancaran. Yang kita bisa lihat pancaran itu di dalam kolbu kita yang ada dalam ruh idofi itu. Kita bisa lihat di dalam diri itu ruh idofi itu Nur Muhammad. Walaupun cuma sepercik ya, kita ini terjadi dari percikan Nur Muhammad. Itulah yang kita saksikan di dalam dua kalimat syahadat. Yang dipertanyakan oleh saudara saya itu, saudara jati diri ya, dia bertanya tentang yang disaksikan di kalimat syahadat itu tunggal apa dua. Ya esa, dia esa dalam zat. Yang dilihat di dalam kesaksian itu kudrah dan iradahnya Allah. Yang dimaksud kudrah dan iradahnya Allah menunjuk itu afal ya, bukan zat. Jadi dia menunjukkan afal itu dalam dua kalimat syahadat berupa kudrah dan iradah. Syahada la ilaha illallah, syahada anna Muhammad Rasulullah. Kudrah ini roh yang dihembuskan dalam diri berupa akal dan nafs. Nah, kalau iradah ini batang tubuh yang kita pakai. Jadi kita pakai ini bukan hanya asal bentuk. Di sini seluruh susunan, rumus-rumusnya Allah Ta'ala. Yang dibilang iradah, kehendak. Seluruh rahasia Allah itu terwujud di dalam bentuk ini. Yang kita pakai. Sini semua tersemat itu. Makanya kalau kita bermain di alam ruh tanpa melalui alam diri, dia nyasar. Karena inilah background diri. Inilah peta yang harus kita jalani. Di dunia maupun di akhirat, ini yang kita jalani. Kita harus petakan ini, kita harus urai. Itu yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat. Saksikan ini, urai ini. Jangan cuma diucap. Namanya menyaksikan itu melihat. Melihat itu maksudnya sadar. Ya terlihat. Ini lihat lah ini. Setiap hari kita ngaca, kok masa kita nggak paham. Itu yang kita saksikan dalam dua kalimat syahadat ya. Dengan kita mampu melihat kudrah dan iradahnya, kita bisa ketemu pemahaman yang utuh di dalam Nur Muhammad itu. Setelah berdirinya alif, kita akan tunjuk. Itu yang dibilang Esa itu Allah Ta'ala yang satu. Kita tunjuk dia, dia. Tidak ragu lagi setelah ketemu ini. Kalau belum ketemu ini, apa yang kita mau tunjuk? Dirinya aja nggak mampu tunjuk, apalagi nunjuk Allah. Nah, jadi kita mengibaratkan ruh yang dihembuskan itu bukan kayak orang niup balok gitu, bukan. Jadi tiupan itu bermakna kuasa, kekuasaan. Di angin itu simbol kekuasaan, dihembuskan.
Jadi kita ini dicipta Allah Ta'ala dengan kekuasaannya. Inilah yang saya ingin bahas di dalam kalimat hu, dia, penunjukan dia, yang berhubungan dengan dua kalimat syahadat yang harus kita saksikan. Jadi sangat penting kita mengaplikasikan ini berjalan. Nah, cuma sekali lagi nih, pembahasan saya ini memang teori. Kalau kita mau praktek, kita harus mampu berjalan di sini. Ayo, siapa yang mau mencoba berjalan di sini, kita praktek. Melalui apa? Seperti saya sudah sebutkan kemarin, melalui identitas diri, melalui nama dan tanggal lahirnya. Atau permasalahan selanjutnya pun boleh. Jadi kalau misalnya nama saya Ahmad ya, saya namanya Ahmad. Ini saya aplikasikan berjalan di sini, maksudnya bagaimana? Saya mau praktekkan. Ini sebenarnya sudah pernah bahas di episode-episode awal ya. Jadi cara berjalan di wilayah ketuhanan itu, di dalam gerbang ketuhanan itu, saya menggunakan identitas diri, nama saya Ahmad. Saya gunakan, manusia itu berjalan di dalam tujuan hidup itu mencapai ini dulu. Alif itu ya. Ini alif, ini ha, ini mim, ini alif, ini dal. Mana dal? Gini ya. Nah, ini dal. Jadi kita berjalan dari sini. Kalau namanya Ahmad, dia mulai berjalan itu dari huruf dal. Dia akan menuju alif. Jadi dia berjalan dari belakang ke depan gini. Ini perjalanan hidup di dunia maupun di akhirat yang menggambarkan, yang mewarnai perjalanan dia. Sadar tidak sadar dia berjalan di koridor nama itu. Jadi nama jasad ya, jangan mengadi-ngadi. Ada yang bilang nama roh segala. Yang berbicara nama roh itu dia langsung dengan ilmu dan amal dia main di sini wilayah rohani, dia nggak menggunakan akal dan nafsnya. Ini dia terjebak di wilayah-wilayah yang bersifat persangkaan. Jadi bukan dengan nama roh yang macam-macam, ya nama roh itu sudah paten ini. Di luar ini tidak ada. Jangan bahas nama jasad kita Ahmad, nama roh kita Iwan, nggak nyambung, nggak sinkron. Jadi yang kita jalan itu nama jasad ya. Ini yang di hakikat. Hakikat itu adalah kata kebenaran hak. Ini dipotongin kambing itu ini. Kenapa di sini kita berjalan? Ini pola kita, fitrah yang alokasi ke kita melalui nama ini yang dikasih oleh dua ibu bapak itu. Ini kita berjalan ini dari situ. Dari huruf dal dia berjalan dia harus ketemu alif, baru ketemu mim, baru ketemu ha, baru ketemu alif lagi. Ini perjalanan tujuan. Dal itu apa? Dan ini ada rahasia-rahasianya setiap huruf ya, ada maknanya. Makanya kalau mau berjalan, ayo cantumkan namanya, kita urai di sini. Terus kalau tanggal lahirnya itu menentukan di sini, dari pintu mana dia berasal. Dari mulai dia dihembuskan. Terus bagaimana dia kembali, dia dihembuskan dari pintu satu, dia harus kembali melalui pintu satu. Jangan salah kamar. Di situ dia bisa menyaksikan Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita kembali, kita sudah tahu. Jangan nanti setelah kita keluar dari alam baru mau cari tahu. Wah, celaka 12. Mumpung masih di sini, di dunia, kita harus cari tahu. Bagaimana dari mana kita awal, dan bagaimana kita akan kembali. Jangan untuk nunggu nanti sudah mati hanya bermodalkan ilmu kita yang berjilid-jilid, amal kita yang selautan. Pede kita di situ. Tanpa memahami ini perjalanan, tanpa mengetahui hakikat dari kesaksian itu. Kesaksian itu loh, perjalanan ini mencapai namanya kesaksian. Melihat dia amati semua ini, dia saksikan semua ini perjalanan tiba di sini. Itu namanya kesaksian. Kalau sudah keluar dari alam ini belum mengalami perjalanan ini, apa yang dia mau saksiin? Dia belum pernah ke Bandung, disuruh ke Bandung. Walaupun dimodalin 1 miliar sekalipun, dia ke Bandung tanpa pengetahuan, tanpa pemahaman, sampai habis duitnya 1 miliar nggak akan nyampe-nyampe. Kecuali dia sudah pernah ke Bandung, apalagi lebih dari sekali, dia sudah bolak-balik Bandung. Walaupun cuma dikasih modal 10.000, nyampe dia ke Bandung. Begitu. Jadi amal kita ilmu kita yang berjilid-jilid, amal kita yang selautan, nggak ada gunanya kalau dia cuma diem aja, diendapin stuck, hanya bermain di wilayah-wilayah jasad aja, jadi kebanggaan doang tanpa mampu menyentuh wilayah nafsa ini, perjalanan diri. Dia hanya bangga dengan gelar-gelar keilmuannya, dia pikir dia sudah orang hebat, dia pikir dia sudah kiai, dia pikir dia sudah ulama besar, nggak tahunya dia masih ada di wilayah amarah. Sehingga nggak heran dikala dia menunjukkan ilmunya itu dengan emosi yang berlebihan, tanpa menggunakan akal. Apapun diharamkan sama dia. Main haram halal, main bikin garis-garis enaknya aja. Terus ceramahnya itu dengan emosi tingkat tinggi, teriak-teriak, marah-marah. Semua yang disampaikan itu walaupun itu faktual atau apapun atau normatif, tapi dia sampaikan dengan
sifat amarah ini, kebencian, jadi sifatnya diprovokasi. Nggak mampu masuk di wilayah logika, nggak mampu tiba di wilayah ini, Nur Muhammad. Hanya dia membesarkan dirinya, bukan membesarkan Allah. Dia membesarkan dirinya dan golongannya, bukan Allah yang dibesarkan. Kalau masih di amarah Allah maulhi, dia tidak akan menghidupkan agama, dia mencari hidup di agama. Banyak ulama-ulama yang katanya ulama yang seharusnya belum bisa menggunakan gelar ulama, hanya karena bermodalkan ilmu yang berjilid-jilid, amal yang sudah setumpuk, terus kucuk-kucuk dia ngaku ulama. Belum kan? Dites dulu sini bro, jalankan dulu di sini ilmu dan amal kalian. Tiba di mutmainnah, harus mampu tiba di mutmainnah, baru dia uji sini sama Allah Ta'ala. Pantas nggak kalian memperoleh yang namanya ridha Allah? Pantas nggak diakui Allah? Kalau baru diakui makhluk, ya bukan jaminan. Dia sudah punya pengikut yang banyak, ratusan ribuan. Terus dia sekonyong-konyong ngaku dia ulama besar. Besar apanya? Yang mengangkat ulama, yang menunjuk ulama itu Allah Ta'ala di wilayah sini dia. Maradiyah. Setelah Allah ridhoi, inilah para ulama itu. Sehingga mereka yang diperintahkan sampaikan walaupun satu huruf. Setelah dapat keridhaan Allah. Setelah dapat pengakuan dari Allah, Allah perintahkan sampaikan. Kasih tahu aku itu ada. Itulah ulama itu. Kalau di sini bukan ulama. Dia tidak mampu menunjuk Allah, dia tidak mampu tiba di dia nggak mampu menunjuk. Dia nggak mampu tiba egonya dia tunjuk. Nih gua nih. Dia hanya besarkan dirinya, nggak mampu dia. Walaupun dia di sini dia udah capek marah dia, terus dia tidak punya umat, tidak punya pengikut, bukan penting. Dia itulah ulama besar itu. Karena Allah sudah akui dia dengan keridhaan. Nah di sini jadi begini ya, saya jelasin seperti ini. Saya ambil konteks di episode ini dengan konteks dia. Kita bahas tentang kalimat ini. Begitu ya, sekaligus saya menjawab pertanyaan dari saudara saya yang bertanya kemarin tentang kesaksian di dalam 2 kalimat syahadat, apa yang disaksikan, apakah 1 atau 2? Jawaban saya 1. Yang disaksikan adalah keesaan Allah, ketunggalan dia yang terucap di dalam 2 kalimat syahadat itu emang 2, tapi hakikatnya mengucapkan itu 1. 2 itu kudrah dan iradahnya yang disaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah itulah kuasanya. Jadi demikian ya yang kita saksikan sejatinya itu dalam 2 kalimat syahadat ini. Perbendaharaan dia yang tersembunyi berupa kudrah dan iradah yang ditunjukkan ya di alam semesta ini. Mulanya sebelum dia tunjukkan, dia itu perbendaharaan yang tersembunyi. Setelah dia tunjukkan afalnya di alam semesta, baru dia terlihat. Yang dilihat itu kudrah dan iradahnya yang disematkan ke kita. Yang dia bikin di alam semesta dalam bentuk Nur Muhammad yang menjadi fitrah beliau Rasulullah SAW. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.